PowerPoint-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik, jadi sebelum membahas judul yang akan teman-teman diskusiin, ya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama diskusi bareng nih. Gimana sih caranya kita membuat judul penelitian gitu ya, dan bagaimana dari judul ya gitu ya. Memang secara teori memang kita sebenarnya lagi belajar ini. Kita belajar kemarin kan di sesi pertama nih ya tentang bagaimana sih kita melakukan penelitian. Nah, tahapan pertama kemarin itu kan selalu di tahapannya problem. Jadi harus tahu jelas, harus tahu dengan pasti, harus tahu dengan jelas, clear problemnya apa gitu ya. Jadi nanti terkait judul biasanya fenomena itu ada di variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ya, ini saya gambarkan dalam bentuk bagan misalnya ya. Seperti ini nih, misalnya judulnya seperti ini ya. Ya, saya buatkan misalnya konsepnya. Ya, konsepnya ya. Ini misalnya ada 3 variabel misalnya ya. Saya buatkan saja secara manual di sini misalnya dengan text box lah ya. Ini hapus aja. Misalnya gini. Bentar, saya pakai text box. Misalnya, ini saya perhatiin kemarin kan banyaknya keputusan pembelian misalnya ya. Keputusan pembelian. Kayak gitu. Nah, kemudian keputusan pembelian ini ya diduga terjadi karena apa? Karena misalnya di sini misalnya karena ininya apa namanya periklanannya misalnya ya. Misalnya periklanannya atau periklanan itu nggak menyebabkan orang langsung beli sih, nggak apa-apa lah periklanan misalnya gitu ya. Terus misalnya ada promosi penjualannya misalnya gini ya, promosi penjualan. Kelihatan jelas ya ini ya, slide ini ya kan teman-teman? Kelihatan, Pak, jelas. Agak delay nggak antara slide sama narasi saya, delay nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, misalnya begini. Sekarang kalian bikin judul seperti ini ya, objeknya bisa apa aja. Objeknya terserah mau membeli produk sepatu merek X, membeli tas merek X, membeli produk kuliner di restoran X gitu ya. Itu bisa apa saja, Tapi sebelum teman-teman masuk ke konteks ya, sebelum teman-teman masuk kepada nih objek penelitiannya apa, pastikan dulu teorinya ada gitu ya. Jadi jangan dipusingin sama saya produknya apa ya, apakah sepatu X atau tas merek X atau restoran X, transportasi online X gitu, jangan dipusingin itunya dulu gitu ya. Jadi justru tahapan pertama ketika kita akan melakukan penelitian, paham dulu konsep teorinya seperti itu. Nah, ini saya perbesar agar lebih jelas. Misalnya punya judul seperti ini ya. Misalnya Teresia punya judul pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian. Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh saja. Kalau pertanyaannya seperti itu, Pak, judul saya seperti ini, boleh nggak? Misalnya ya boleh-boleh saja. Tapi yang sebelum kita ajukan judul, kita pastikan terlebih dahulu teorinya bilangnya gimana. Ya, yang menjadi fokus perhatian adalah di variabel dependennya di sini ya. Ini fokus perhatiannya. Ya, saya kasih warna beda nih. Saya kasih warna misalnya hijau. Ya, fokus di keputusan pembelian. Nah, sekarang kita tarik secara teorinya. Apakah orang langsung memutuskan pembelian ketika melihat iklan? Menurut Valdi, logis nggak orang langsung memutuskan beli setelah dia melihat iklan? Coba menurut Valdi gimana? Bisa aja sih, Pak. Menurut Valdi logis nggak? Valdi melihat iklan langsung beli gitu, logis nggak? Oh, enggak, Pak. Harusnya gimana tuh? Harusnya seperti kayak ada mungkin tester gitu kali apa ya? Tester ya, oke. Menurut siapa nih yang udah hadir? Saya belum lihat lagi nih. Tadi yang udah hadir. Menurut yang lain silakan. Logis nggak? Iya, saya kasih warna nih. Kita lagi fokus ke periklanan misalnya ya. Periklanan, saya kasih warna merah misalnya nih. Kita fokus ke sini dulu misalnya. Periklanan, apakah dia bisa langsung ke
keputusan pembelian misalnya gitu ya. Ada yang punya pendapat yang lain? Logis nggak? Ya kalau secara logis bisa saja sih logis ya. Kita nonton iklan gitu kan. Ah udah aku beli deh. Karena iklannya bagus tuh. Kayaknya meyakinkan gitu ya. Bisa jadi kan. Tapi mungkin kita periksa dulu secara teorinya. Teorinya apakah periklanan bisa langsung ke keputusan pembelian. Pak, cara kita tahu teorinya gimana? Ya berarti harus browsing dulu. Browsing dulu. Gimana cara browsingnya di Google Scholar? Di Google Scholar. Tapi kalau menurut saya, periklanan tidak langsung ke keputusan pembelian. Tapi mungkin ya, dia melalui minat dulu. Ya, dia melalui minat dulu. Dia ada minat dulu kan, setelah minat baru dia mengambil keputusan beli gitu ya. Ada minat dulu ya, bisa begini. Nah ini cara kita bikin judul nih. Nah ini ya, mungkin dia minat dulu. Ini konsep ya, ini konsepnya. Jadi mungkin periklanan bisa berpengaruh ke minat dulu. Jadi dengan adanya iklan orang jadi minat. Oh bagus nih, iklannya meyakinkan ya. Apa namanya, kayaknya performanya sesuai dengan yang dijanjikan. Karena kita ngeliat iklan, kita tertarik, kita berminat gitu ya. Karena kita berminat, maka kemudian baru kita melakukan pembelian. Nih, satu jalur nih. Tuh, gitu. Ya. Jadi ini baru satu jalur. Periklanan ya bisa berpengaruh ke minat beli ya. Nanti karena orang sudah minat maka orang langsung jadi beli gitu. Nah, apakah mau seperti ini judulnya? Boleh aja. Atau tadi ya, kita baca nih di Google Scholar. Pak, periklanan juga bisa langsung ke keputusan pembelian tanpa didahului oleh adanya minat misalnya gitu. Nanti kan akan ditanya menurut siapa? Oh, menurut ini Pak ada teorinya nih. Di Google Scholar ada artikelnya Pak. Berarti kalian bikin lagi di sini. Nih. Ya. Berarti setelah kalian baca, oh ada Pak, dari periklanan bisa langsung ke keputusan pembelian. Seperti itu. Ini udah bisa jadi satu judul. Gitu. Satu judul. Ini udah jadi gimana ini apa dan membuat judul ya, dan membuat judul tidak selalu harus dituliskan variabel-variabelnya. Tidak selalu. Biasanya kan kalau di kita ya, misalnya begini, kalau pola di kita nih. Ya. Nih, cara bikin judul nih. Misalnya di kita kan biasanya gini. Pengaruh X1 dan X2 terhadap B. Kan biasanya judul di kita gitu ya, disebutin variabelnya kan. Jadi misalnya pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian. Misalnya seperti itu. Ya, itu nggak salah sih, nggak salah gitu ya. Cuma memang diharapkan bikin judulnya yang lebih menarik gitu ya, yang lebih menarik. Tidak secara eksplisit mencantumkan variabel-variabel dari penelitian kita. Misalnya begini. Misalnya untuk contoh yang pertama nih ya, nih perhatiin ya yang ini nih. Ya, ini bisa satu judul nih dari sini aja nih. Ya, saya kasih ini nih, segini. Ya, bentar. Ini. Nah, ini satu blok ya. Satu blok nih. Ini promosi penjualan, keluarin dulu deh. Misalnya gini, ini udah bisa satu judul. Nah, judulnya gimana? Ya, judulnya bisa begini. Misalnya ya, ini judulnya nih yang pertama nih. Misalnya kita bisa bikin judul menjadi peran minat beli dalam memediasi pengaruh antara periklanan terhadap keputusan pembelian. Bisa begitu. Kan jadi lebih menarik, lebih beragam gitu ya. Lebih beragam. Jadi apa namanya? Yang kita tekankan adalah minatnya. Gitu. Yang kita tekankan adalah minatnya. Karena orang minat apakah terrealisir misalnya menjadi perilaku. Ya, dalam hal ini perilakunya adalah memutuskan pembelian misalnya gitu. Kita pengen uji minat beli ini peranannya gimana. Ya, seperti itu. Ini udah bisa satu judul. Ini sudah bisa satu judul. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Sampai sini nih. Sampai sini dulu nih. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah,
kemarin ada yang WA saya, judulnya misalnya dia pengaruh loyalitas terhadap Oke, ada yang mau komen nggak sama judul ini? Ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak sama judul ini yang saya blok nih? Pengaruh loyalitas terhadap keputusan pembelian. Sudah baik atau ada yang kurang pas? Ya. Siapa mau coba? Nggak ada. Logis nggak orang loyal dulu baru beli? Enggak, Pak. Enggak ya? Harusnya Enggak. gimana? Harusnya gimana? Harusnya keputusan pembelian dulu, baru dia loyal. Nah, dan habis orang beli juga belum tentu langsung loyal kan? Iya, Kita beli, Puasan apakah dulu. kita langsung otomatis loyal? Enggak kan? enggak. Mungkin aslinya puas atau enggak gitu ya? Ya kan? Setelah kita beli, mungkin loyal dulu. Setelah kita beli puas atau enggak, kita mengevaluasi baru kemudian memutuskan loyal atau tidak. Nah, kayak gini-gini. Jadi bikin judul itu setelah kita fokusnya, misalnya ini ya, yang tadi yang pertama nih. Fokus kita mau keputusan pembelian. Ya, ini fokus di sini. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi keputusan pembelian, itulah yang menjadi variabel penduga kita. Kalian boleh tinjau dari mana saja, tapi kalau bisa satu jalur. Kalau mau brand semua itu lebih bagus. Ya, kalau mau periklanan berarti bauran promosi kan, bauran promosi semua. Yang kaitan sama bauran promosi ada periklanan, ada promosi penjualan, ada pemasaran langsung, misalnya ya, ada penjualan personal gitu ya. Nah, itu seperti itu. Cara bikin jalurnya kayak gitu. Ini untuk bisa sampai jadi judul ya. Dan tadi saya sarankan supaya judulnya nggak numpuk di situ lagi, coba dimodifikasi judulnya. Misalnya seperti yang ini ya. Ini kita hapus ya. Ini jelas keliru judul ini. Jelas keliru. Ya, misalnya judulnya nih yang masih saya blok ya. Ini yang masih saya blok nih. Pengaruh kanan dan minat beli terhadap keputusan pembelian misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau judul-judul seperti ini nanti ya khawatirnya udah numpuk, udah banyak gitu ya. Jadi nanti peluang untuk diterima judulnya itu mungkin akan semakin kecil. Karena dianggap oh ini udah muncul lagi. Nah, sekarang dikemas lagi. Kita marketing kan paling ngerti urusan kemasannya. Kita paling jago lah urusan mengemas suatu produk. Nah, ini produknya kita kemas sekarang seperti menjadi yang nomor 2 ini. Ya, ini nomor 1 seperti ini ya, alternatif judulnya nih. Ya, terus kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 kesannya beda. Jadi yang kita tekankan kayaknya minat yang paling punya peranan sentral nih dalam membentuk orang akhirnya memutuskan beli atau nggak beli gitu. Gitu ya. Nah, ini satu contoh bikin judul ya. Tadi saya sarankan satu jalur tuh gini maksudnya. Kalau ngomongin brand semua. Kalau ngomongin misalnya service semua. Kalau mau ngomongin retail, terkait retail, distribusi semua gitu. Itu lebih bagus satu jalur. Gitu ya, satu jalur. Jadi baca bukunya juga nanti atau baca artikelnya nggak sulit gitu ya. Nah, ini misalnya ini contoh judul yang pertama ya. Ini saya hapus dulu nih ya. Ini tadi kita udah dapat satu contoh, satu judul. Nah, sekarang sekarang saya buatin slide yang berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Kalau tadi ini promosi penjualan belum ada. Anggap judul ini diajukan oleh Valdi misalnya ya. Diajukan oleh Valdi misalnya. Nah, Teresia mau judul begini kan tentu udah diajukan sama Valdi kan. Gitu ya. Wah, Valdi udah ngajuin ini nih. Berarti jangan lagi gitu. Jangan lagi membuat yang sama. Cari perbedaannya. Nah, perbedaannya gimana? Mungkin kalau tadi Valdi seperti ini, sekarang si Teresia misalnya dia menambahkan ada faktor ini promosi penjualan ya.
Misalnya begini, sekarang si Teresia seperti ini. Si Teresia mengatakan, eh, saya penelitiannya kayaknya bukan dari minat beli deh. Misalnya ya, saya bukan dari minat beli dia. Tapi misalnya daya tarik iklan. Jadi attractiveness-nya dulu gitu ya. Daya tarik misalnya. Daya tariknya. Jadi iklan itu sendiri menarik apa enggak gitu. Misalnya karena iklannya menarik, maka dia bisa saja konsumen langsung melakukan pembelian. Seperti itu. Oke ya. Ini udah satu judul yang baru lagi, beda lagi. Gitu. Ya, ini satu judul yang baru lagi, beda lagi. Ini misalnya diajukan oleh Teresia. Misalnya begitu ya. Darmawan misalnya, ada Darmawan nggak tahu. Saya nggak lihat siapa-siapanya nih ya. Siapa ya? Ananda misalnya ya. Si Ananda nih, waduh si Valdi. Ini kita masih konsep yang sama ya. Ini masih konsep yang sama nih, muaranya tetap di keputusan pembelian. Sama seperti begini ya, mungkin teman-teman ingat waktu kita di kelas metode penelitian gitu ya, saya selalu bilang ambil contoh fenomena itu kan permasalahan ya, selalu berangkat dari permasalahan. Permasalahannya misalkan demam, ya saya sebutnya Valdi mulu nih, tadi soalnya nggak mengecek satu persatu nih. Valdi lagi demam nggak Valdi? Enggak Pak, baik Pak. Nah, kalau menurut Valdi ya, kalau seseorang demam, penyebabnya apa? Satu aja menurut Valdi. Penyebab orang demam apa? Halo? Halo Pak, masuk angin bisa Pak? Masuk angin ya? Oke, karena masuk angin jadi demam. Menurut yang lain, menurut siapa nih? Saya sering nggak lihat tampilannya soalnya lagi di PowerPoint nih. Ada yang, coba saya stop dulu deh. Biar tahu siapa-siapa nih udah ada yang hadir nih. Menurut Nida. Ya Pak. Orang demam disebabkan oleh apa? Kehujanan. Nah, itu ya. Ini sama seperti tadi. Nih. Sama seperti tadi. Ya. Kita fokus di keputusan pembelian. Sama seperti tadi, kita fokus di demam. Valdi mengatakan karena masuk angin Pak, dia jadi demam. Ya, tadi siapa tadi? Dita ya, siapa? Dita ya? Nida, Pak. Oh, Nida. Sorry. Menurut Nida, ini Pak, karena apa namanya? Kehujanan misalnya gitu ya. Itu sudah jadi judul yang berbeda. Gitu. Itu sudah jadi judul yang berbeda. Ya. Jadi, ketika mengajukan judul, memang jujur bukannya egois ya, tapi memang umpet-umpetan antara yang satu sama yang lain, umpet-umpetan. Jadi mungkin Valdi nggak mau judulnya dilihat oleh yang lain misalnya gitu ya, gitu karena khawatir tadi judul saya kan ini nanti diambil sama dia misalnya gitu, seperti itu ya. Jadi memang terkait kemarin judul-judul yang di teman-teman diskusikan sama saya, secara umum sih sebenarnya nggak masalah gitu, cuman kan kembali lagi apakah judul ini sudah banyak dibahas atau belum gitu ya. Nah itu yang memang akhirnya perlu dilakukan beberapa triknya yang tadi yang saya jelasin. Jadi jangan menuliskan judulnya pengaruh periklanan dan minat beli terhadap keputusan pembelian, yang gitu. Sekarang ambil dari tengah. Ini kan memediasi nih, ya memediasi. Jadi si Valdi nih misalnya nih ya, Valdi ngelihat nih judul punya kakak kelas misalnya pengaruh periklanan dan minat keputusan pembelian. Kalau Valdi nulis judul yang sama berarti kan sama gitu ya. Ya caranya ambil yang tengahnya. Misalnya analisis peran minat beli dalam memediasi pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian. Gitu. Keren. Jadi tanda petik seolah-olah judulnya baru. Padahal ya itu juga gitu, sama gitu ya. Oke, ini si Valdi judulnya begini. Sekarang si Teresia. Ya, Teresia dia pengen, saya harus berbeda nih. Dia tidak fokus, ya fokusnya sama ke keputusan pembelian, tapi yang menjadi faktor yang memediasinya adalah daya tarik. Jadi karena ada iklan, ya ada periklanannya misalnya dia mau fokus hanya periklanan misalnya di
Di YouTube boleh aja. Kan kita kalau lagi nonton YouTube, kalau iklannya bagus, kadang kita tonton. Biasanya 10 detik ya, apa 5 detik ya. 5 detik pertama tuh kita bisa, kalau iklannya bagus mungkin kita terus nonton, kalau enggak kita skip kan gitu ya. Ya, mungkin si Teresia, saya masuk ke daya tarik iklan nih. Karena periklanan di YouTube-nya nanti seperti apa, durasinya, desainnya misalnya gitu ya, menyebabkan jadi daya tariknya seberapa menarik, seberapa mampu menarik perhatian si audiens misalnya gitu, baru kemudian memutuskan beli misalnya. Ini udah bisa satu judul baru lagi gitu. Sekarang misalnya ada lagi, beda lagi ya. Ini sekarang si siapalah tadi ya, si Anita misalnya, kalau ada Anita. Misalnya Anita gitu ya. Dia masih mau ini minat beli misalnya ya. Dia masih mau ini minat beli. Ingat ya, ini keputusan pembelian nih. Karena saya baca kemarin chatnya hampir 80% Y-nya adalah keputusan pembelian. Ya, yang beda hanya di XX-nya aja gitu ya. Nah, ini misalnya Anita nih. Kalau dia judul seperti ini udah dimiliki atau udah diajukan sama si Valdi, ya kan? Kalau dia seperti ini udah diajukan oleh Valdi, maka dia mungkin sekarang mediasinya ada 2. Bisa aja dia begini. Ya, nih si Anita nih. Ini sekarang misalnya daya tarik apa minat belinya ini. Nah, ini daya tariknya dulu. Gitu ya. Ini sekarang ke sini dulu. Baru kemudian ini ke sini. Nah, ini bikin lagi sekarang. Ini. Tunggu. Bikin lagi nih. Nah, ginilah. Bisa kan ya, begini ya? Bisa. Sama-sama berbicara keputusan pembelian. Tapi sekarang judulnya Anita lebih kompleks. Wah, ini lebih apa ya? Lebih rumit gitu ya. Ini kalau mau seperti ini harus pakai SEM. Ya, bebas teman-teman mau pakai SEM-nya yang mana? Mau pakai toolsnya ya, mau pakai Lisrel boleh, mau pakai Amos boleh. Ya. Pakai SPSS agak ribet gitu ya kalau udah kompleks seperti ini. Terus judulnya gimana ini? Judulnya. Nah, apakah pengaruh periklanan, daya tarik, dan minat beli terhadap keputusan pembelian? Ya kurang menarik kalau seperti ini judulnya. Ya kalau seperti itu judulnya. Nah sekarang bisa begini judulnya sekarang. Nih, judulnya bisa begini. Ini punya Anita nih ya. Saya menyarankan sih bikinlah seperti ini. Jadi ada 3 blok ya, perhatiin ya. Kalau tadi ini juga sama blok 1 ya, ini blok 1. Jadi bikin penelitian itu 3 blok nih. Ini blok 1 atau ini dari sini nih. Bentar ya, ini blok 1. Ini blok pertama. Ya, ini blok kedua. Selalu begini ya, disarankan begini. Ini blok ketiga. Urutannya gitu. Ya ada blok 1, blok 2, blok 3. 3 blok. Gitu ya. Jadi 3 blok itu artinya blok pertama adalah penyebabnya, blok kedua adalah mediasinya. Saya mau mempengaruhi Teresia melalui Valdi misalnya gitu ya. Jadi ini Budi, ini Valdi, ini Teresia misalnya gitu. Jadi 3 blok. Saya ini periklanan mempengaruhi minat beli. Nah, minat beli karena sudah dipengaruhi oleh iklan, ya diharapkan dia mampu membentuk orang jadi membeli. Ya 3 blok ya, 1, 2, 3. Ini pun sama 3 blok nih. 1, 2, 3. Ini 3 blok nih. Ini 3 blok juga sama nih. Cuman ini lebih rumit. Yang ini lebih rumit. Bukan lebih rumit lah ya, lebih menarik. Kalau menurut saya lebih menarik yang seperti ini. Ya, lebih menarik seperti ini. Nah, ini. Ini 3 blok nih. Ini 3 blok. Jadi blok satunya ada 1 variabel, ya. Blok keduanya ada 2 variabel. Blok ketiganya 1 variabel. Seperti itu. Ya. Ini lebih bagus.
Jadi lebih bagus kalau menurut saya. Judulnya gimana Pak? Oh kayak gini. Bikin judul mah gampang ya. Beneran deh. Bikin judul mah gampang. Yang penting alurnya dulu. Alur variabelnya kita jelas. Jadi judulnya gimana misalnya? Misalnya nih beberapa alternatif judul. Misalnya analisis keputusan pembelian konsumen akan produk X dengan pendekatan iklanan. Kayak gitu tuh judulnya tuh. Jadi orang pas ini apa ya? Variabelnya apa ya gitu. Jadi menarik judulnya. Analisis keputusan pembelian konsumen akan produk X dengan pendekatan periklanan. Gitu. Jadi periklanan lah yang kemudian kita uji di sini. Periklanan dia bikin orang jadi tertarik nggak sih? Periklanan bikin orang jadi minat beli apa enggak sih gitu. Ini lebih bagus lah kalau menurut saya. Alternatif judul yang kedua. Nih, alternatif judul yang kedua. Ya, ini alternatif judul yang pertama. Alternatif judul yang pertama seperti ini. Oke, sekarang alternatif judul yang kedua gimana? Oh ya, misalnya faktor pembentuk keputusan pembelian konsumen akan produk X, misalnya ya, dengan atau ya boleh lah, mau pakai pendekatan lagi boleh, atau dengan faktor pembentuk keputusan pembelian konsumen akan produk X dengan peran mediasi atau dengan daya tarik iklan sebagai mediator. Bisa juga seperti ini, faktor pembentuk keputusan pembelian konsumen akan produk X dengan daya tarik dan minat beli sebagai mediator. Karena begitu ya. Sebagai mediator dari periklanan. Nah, gitu. Ini cara kita membuat judul. Ya, tentu saja ini masih bisa dikoreksi lagi. Masih bisa diperbaiki lagi, masih bisa ditambahkan lagi. Contoh aja, karena ini kan sifatnya ya live gitu ya, artinya langsung apa yang terbesit di pikiran itu yang yang saya coba saya sampaikan seperti itu. Oke, baik, sekarang ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Oke, saya kasih sebelum pertanyaan saya kasih contoh dulu ya. Untuk mendapatkan alur dari variabel kayak gini, yang paling mudah kita cari di Google Scholars. Ya, di Google Scholar nih ya, saya masuk ke sini. Oke, bentar. Masuk ke Google Scholar. Tampilan internet saya kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke ya, lagi-lagi nih ya, tadi fokusnya kan mau di sini di keputusan pembelian ya. Yang bagus teman-teman lihatnya artikel yang bahasa Inggris. Itu yang paling bagus ya. Ya bukan berarti ya artikel bahasa Indonesia juga banyak yang bagus, banyak banget gitu ya. Tapi coba dulu lihat atau baca artikel dari jurnal internasional. Coba dulu deh. Jangan bilang pas susah apa, enggak. Coba dulu ya. Caranya gini. Ingat ya, keputusan pembelian kita coba purchase decision gitu ya, purchase decision. Kita cari di sini ya. Oke, Google Scholar. Misalnya purchase atau purchase intention juga boleh, minat beli misalnya ya. Purchase intention. Coba nih. Oke, cari literatur yang terbaru. Misalnya dari 2019 ya. Nah, ini kan kalau ini contoh kan udah banyak nih ya, banyak. Cuman kan ada tahun lama nih. Tahun 94 gitu ya, tahun macam-macam nih. Kita bisa batasi di sini sebelah kiri nih ya. Sebelah kiri ada since. Misalnya kita 5 tahun terbaru gitu ya. Jadi artikelnya benar-benar memang masih
masih fresh gitu. Nah, coba kita lihat di sini, misalnya di sejak 2019 misalnya ya. Sejak 2019. Nah, nih. Ini bagus nih. Exploring consumers purchase intention in social commerce. Nah, ini kalau yang mau pakai ya itu tuh, yang marketplace tuh ya. Oke, saya sebut brand nggak apa-apa, brandnya semua saya sebut nih supaya nggak mempromosikan satu brand. Misalnya ya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee gitu ya, Blibli misalnya gitu. Ini bisa nih, misalnya in social commerce misalnya nih, kita coba nih ya. Ini juga ada ini in cross border e-commerce misalnya. Ini juga bagus nih. Misalnya seperti ini ya. Ini beberapa penerbit yang bagus-bagus kayak gini, Emerald, Elsevier ya. Saya juga ada artikel saya dipublikasikan di sini di Emerald. Misalnya ini deh ya, kita coba dulu ini. Lihat judulnya deh, perhatiin judulnya. Nggak ada kan yang pengaruh X1, X2, X3, nggak ada kan? Judulnya kayak gini tuh. Exploring Consumer Purchase Intention. Ini tadi judul yang tadi ini juga bisa. Yang ini nih. Nih, misalnya kita alternatif ketiga ya. Eksplorasi. Wow, keren kan? Keputusan pembelian konsumen pada marketplace misalnya. Wah, keren gitu kan. Eksplorasi keputusan pembelian konsumen secara online pada marketplace. Misalnya gitu. Ya, karena memang judul-judulnya udah seperti itu sekarang nih. Bikin judul yang menarik gitu ya. Nah, kayak gini, exploring consumer participation in social commerce. Ya, nih based on ya. Kalau tadi kan dengan pendekatan ini bisa berbasis pada nih, satu kata kunci lagi nih, berbasis pada. Berarti kita juga bisa jadi judul lagi di sini, ya. Misalnya nih ya, keputusan pembelian konsumen kan produk X, gitu ya, berbasis pada periklanan, faktor periklanan. Ah, gitu. Satu judul lagi, keren kan? Ini bisa diajukan oleh 4 mahasiswa ya. dengan variabel yang sama bisa diajukan oleh 4 mahasiswa. Ya, judulnya sama, modelnya sama. Saya revisi. Judulnya beda, modelnya sama, variabelnya sama, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, modelnya sama, variabel sama, tapi judulnya bisa berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kan nggak susah kan? Ya, yang susah adalah kalau kita nggak mau baca. Oke, sekarang contoh lagi di sini ya. Contoh di sini nih, kalau pengen lebih praktis lagi. Ini kita bisa baca nih artikelnya. Ya memang kalau kayak gini dia kadang-kadang kita harus berbayar ya. Kita harus berbayar, tapi ada kok caranya. Yang sih ini abu-abu lah ya. Kalau kita pengen download ini kan nggak bisa nih karena dikunci kan. Nih, tuh harus to read the full version of this content, please select one of the option below. Jadi kita harus login dulu. Jadi kita harus bayar. Nah, ada caranya. Kita menggunakan portal namanya Sihab. Udah pernah saya waktu itu ya. SCI hub.tw. Pakai ini ya, pakai Sihab. Nah, dia loading dulu. Tergantung koneksi internetnya ini. Ini koneksi internetnya lagi kurang. Dia lagi nggak mau nih. Coba yang .st, mau nggak ya? Nah, ini baru mau. Oke ya, kita pakai website Sihab, sci-hub.se lah ya. Nanti saya share lah ininya, linknya. Nah ini dari situs yang ini tadi, ini kita tinggal kopas aja nih. Kopas ininya nih, kopas. Kadang kalau ininya nggak bisa, dari DOI-nya, DOI ini di sini, DOI-nya. Ini di sini nih, di sini ada DOI-nya biasanya. Mana ya, DOI. Nah ini nih, dari sini nih, diambil dari sini nih, DOI.rg. Nanti kita coba dulu dari halaman sininya ya, coba dari halaman sininya. Taruh di sini, kita klik open. Kemudian bisa. Nah ini bisa ya. Sihab ini bisa kebuka sekarang jadinya, kita nggak perlu bayar. Ini abu-abu ya. Kalau kita punya akses sih sebaiknya tidak ya. Ini seperti ini, kita udah bisa download ini gratis. Nah caranya gimana untuk secara cepatnya? Ini kan bahasa Inggris semua nih kalau teman-teman. Ini kan purchase intention ya tuh. Exploring consumer purchase intention. Minat beli di social commerce.
Ada modelnya nggak? Sini nih, kita lihat nih. Saya lebih suka cari ada modelnya, ada gambarnya. Nah, ini dia tuh, ya. Nih, ini seperti ini nih. Tuh. Jadi dia purchase intention dipengaruhi oleh adanya trust, kepercayaan terhadap site members, trust kepada site-nya sendiri gitu ya, situsnya lah ya. Nah, trust ini sendiri dipengaruhi oleh ini, perceived informativeness, ya apa yang dirasakan gitu ya, sama persuasiveness. Jadi bujukan-bujukan yang ada dalam situs itu barangkali seperti itu ya. Jadi ini satu judul nih, keren seperti itu ya. Jadi bikin judul nih, teman-teman jangan pusing variabelnya apa. Cara paling gampang ya, cara paling gampang nih, lihat ujungnya mau apa. Kemarin kan saya baca tuh judulnya pada keputusan pembelian, minat beli gitu ya. Cari di internet, cari di Google Scholar. Cari di Google Scholar, ya cari di Google Scholar kayak tadi. Ini kan baru intention, baru sampai minat beli. Nih. Minat beli kan tadi di sini nih, ya. Minat beli diterusin ke keputusan pembelian. Gitu. Kalau dia di sini artikel ini berhenti sampai minat beli aja. Jadi bisa nih diambil nih sama Valdi nih misalnya ya. Oh, purchase intention kalau di social commerce, contoh kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, dipengaruhi oleh adanya trust dulu, kepercayaan dulu akan situsnya. Berarti mungkin judulnya ini misalnya judulnya Anita gitu ya. Kita bikin lagi di sini nih. Ini satu lagi nih, siapa nih? Si Ananda misalnya ya. Nih, ini si Ananda nih. Ananda. Dia nggak mau di sininya periklanan misalnya. Tapi di sini dia maunya trust. Trust dulu. Trust, kepercayaan akan situsnya, baru di sini ke purchase intention tadi kan ya, intensi kan. Intensi itu, purchase intention itu minat beli lah. Nawa itu niat dia mau beli gitu ya. Ya ini adalah tadi minat belinya. Gitu. Jadi karena ada trust akan situsnya, trust akan marketplace-nya, maka orang jadi minat beli. Karena kita percaya sama Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, maka kita jadi tertarik untuk membeli. Karena kita tertarik untuk membeli, maka kita kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi caranya tadi seperti yang saya sampaikan ya, dari sini aja, dari Google Scholar. Dari Google Scholar, cari artikel, ya seperti ini kan tadi nih, cari artikel. Saya ulang ya, tadi kan purchase intention, enter. Cari artikel terbaru, misalnya dari tahun 2019. Pilih yang mana aja, terserah lah yang kalian tertarik. Oh ini kayaknya ada nih, ini bagus nih. Tadi juga saya gitu kan ya, ini kan dadakan aja nih. Tadi klik, wah harus bayar nih, kita nggak bisa pakai Sci-Hub. Ya, Sci-Hub, terus di download, cari artikel yang ada gambarnya kayak gini nih. Kenapa saya arahkan teman-teman ke yang ada gambarnya? Supaya cepet aja, supaya cepet. Oh iya nih, purchase intention di sini nih. Purchase intention dipengaruhi oleh adanya ini dulu, trust dulu kepada situsnya. Kalau orang trust kepada situsnya, maka orang akan minat beli. Orang akan percaya kepada situs kalau dia percaya kepada anggota-anggota yang ada, member-member yang ada di situs tersebut, misalnya begitu. Saya nggak tahu ini konteksnya ya, belum baca nih. Belum baca artikel secara utuhnya, hanya langsung kepada modelnya. Seperti itu. Misalnya nggak mau purchase intention, langsung misalnya ya, ada yang mau ke brand misalnya ya. Brand misalnya ya. Kita nggak di sini yang mau tentang brand. Ya, brand misalnya ya. Brand apa ya? Brand trust misalnya ya. Oke, kita brand trust. Nih ya. Juga ada nih, adding voice. Tuh, ini mungkin affect brand trust. Inilah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini nih. Impact of nostalgic emotion. Jadi ada nostalgia ya kepada brand trust. Coba kita klik nih. Nih, brand experience juga bagus nih. Brand attachment, role of brand trust, age. Ini juga bagus nih. Ya, keren lah, bagus-bagus nih. Coba ya, tapi saya biasanya sukanya yang selalu yang ada gambarnya, yang ada model tadi tuh, yang bulat-bulat tadi tuh. Supaya cepet. Ya. Ini juga sama pengaruh nostalgic emotion. Jadi nostalgia kayaknya nih, kita bernostalgia. Jadi kita percaya sama brandnya. Lagi-lagi kita ke Sci-Hub-nya lagi. Sci-Hub. Nah ini ya. Oke, ini ya tinggal di kopas aja linknya atas ini, kopas. Ya, kita open.
Oke, seperti tadi ya langkahnya, cara cepatnya. Ini saya demoin langsung nih. Cari yang ada gambarnya bulat-bulatnya. Nah ini, tuh. Ingat ya tadi saya sempat jelasin kan di awal kalau mau bikin judul penelitian satu jalur brand-brand semua. Ini 3 blok nih. Ya, ini blok 1 ini sebetulnya ini blok 1, blok 2, blok 3. Ini seperti ini. Nah, tapi garisnya bisa kemana-mana. Ya. Brand trust itu terdiri dari brand viability sama brand intentionality. Brand attachment terdiri atas 2 emotional bond, jadi ada ikatan emosional, sama brand self connectedness. Jadi artinya kita sama brand saling terhubung. Gitu. Misalnya kalau Valdi biasa pakai brand A, kayaknya Valdi adalah brand A adalah Valdi, kayak gitulah saling terhubung gitu ya. Ini satu judul lagi nih. Ini satu judul. Wah, ini bisa bukan satu judul lagi nih. Ini bisa berapa judul nih ya? Coba ya, kalau saya 1, 2, 3. Ini bisa satu judul, ini 1, 2 ke sini bisa satu judul, 2 ini paling tidak bisa 3 judul nih kalau kelasnya apa namanya kelasnya mahasiswa S1 ya, ini bisa jadi 3 mahasiswa nih yang ngajuin ini. Jadi sebaiknya boleh nggak tadi nggak egois? Boleh, bisa. Jadi gini caranya, kalau nemu variabel kayak gini, nemu artikel kayak gini, kalian janjian. Misalnya Valdi, Teresia sama Anita. Janjian. Jadi kalau Valdi ngambil jalurnya, misalnya saya ini ya judul saya ya, nostalgic emotion. Misalnya nostalgic emotion, brand viability, brand ke emotional bond. Itu judulnya Valdi. Ya, judulnya Teresia, pengaruh misalnya nostalgic emotion, ini brand viability, brand intentionality ke brand self connectedness. Itu punyanya Teresia. Gitu. Terus pengaruh brand viability dan brand intentionality terhadap emotional bond dan brand self connectedness itu misalnya punyanya si Wati misalnya gitu. Itu sebenarnya lebih bagus. Dan itu yang paling bagus lagi satu pembimbing. Jadi nanti respondennya konteksnya semua jadi sama. Gitu ya. Tapi kalau memang nggak satu pembimbing ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman sayang aja karena ini adalah variabel besarnya, ini adalah judul besarnya. Ini bisa dipecah-pecah. Sampai sini paham nggak nih cara bikin judulnya? Ya. Jadi dari variabel yang banyak ini kalian bisa saling kompak. Jadi jangan masing-masing akhirnya judulnya nggak puguh teh gitu ya. Lebih baik seperti ini, janjian. Misalnya Valdi, Teresia sama Anita. Valdi, lu ngambil yang mana? Gua ngambil ini deh. Ya, nostalgic emotion, brand viability, brand intentionality, ke emotional brand. Itu punya gue ya, oke. Sekarang Teresia, lu yang ini ya. Lu yang nostalgic emotion, brand viability, brand intentionality, ke brand self-connectedness. Oke, si Teresia yang itu. Si Ananda, misalnya Ananda yang mana? Gue nostalgic emotionnya nggak usah deh. Gue langsung aja brand viability, brand intentionality, ke emotional bond, sama brand self-connectedness. Itu si Ananda. Jadi satu artikel bisa dipakai oleh lebih dari satu orang mahasiswa. Jadi kalian kerjanya enak sekalian. Baca artikelnya bareng-bareng. Gitu. Oh iya, ini teorinya brand viability apa sih? Baca. Ada di sini, pasti ada kode artikel. Brand intentionality apa sih? Ada. Jadi judul penelitian kita semakin bagus. Daripada judulnya muter-muter di situ, muter-muter judul teh. Dari tahun ke tahun. Tahu putar-putar di situ. Nah, sebaiknya seperti ini. Jadi lihat artikel jurnal, ya, cari yang ada gambarnya kayak gini. Terus, wah ini bagus nih. Jadi sebaiknya kalian berkelompok sekarang. Bikin kelompok-kelompok kecil. 3 orang deh temenan. 3 orang. Ya, 3 orang. Sini misalnya ya, saya stop sharing ya. Oke, misalnya di sini mana tah? Mana sih Google-nya? Nah, misalnya di sini berteman Ananda sama Diva sama Nida. Tuh, joinan. Kalau cara bikin kelompok gini, mau senas apa? Jadi lupakan tuh apa objek-objeknya ya, mau Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Mustika Ratu segala macam tuh lupain dulu. Yang penting variabelnya dulu ya. Jadi sebaiknya gini. Kita mau ngomong apa nih gitu. Gue mau ngomongin brand. Oke, siapa yang mau ngomongin brand? Temenan sama gue yuk. Gitu. Misalnya atau saya tanya deh di sini yang mau kira-kira tertarik ngomongin brand siapa? Siapa di sini yang tertarik ngomongin brand? Brand aja dulu ya. Ananda mau tentang brand? Iya, Pak. Oke, selain Ananda siapa yang tentang brand aja deh, lupakan dulu objeknya ya.
Objeknya mau sepatu, tas, dan sebagainya itu objeknya lupain dulu. Yang penting variabel dulu. Ananda mau tentang brand. Siapa lagi yang mau tentang brand? Ada nggak? Zahra tentang apa? Tentang brand sih Pak, cuman masih bingung. Pokoknya jangan bingung dulu. Apa sih bingung? Bingung adalah awal dari paham, ya. Teman-teman harus semangat. Bingung adalah awal dari paham. Sekarang teman-teman bingung, itu ciri-ciri paham, gitu. Justru kalau nggak bingung, itu aneh tuh. Ya, memang tahapan pertama kita pasti bingung. Ya, harus semangat karena dari bingung kita itu ciri-ciri menjadi paham. Saya menyarankan hanya gini, teman-teman tertarik ngomong apa? Selama teman-teman kuliah nih, udah 6 semester atau paling seneng ngomongin apa dari marketing? Kan bisa ngomongin brand, bisa ngomongin, kayaknya kalau ngomongin konsumen yang marah-marah gitu ya, yang ngambek gitu, boleh. Oh berarti mungkin tentang komplain gitu ya. Ada misalnya si Nida, kamu mau tentang apa? Senangnya selama ini kamu kalau di marketing senang ngebahas tentang apa, Nida? Halo Nida, are you still there? Iya, Pak. Kamu senangnya dari marketing ngebahas apa? Kalau kualitas layanan itu masuk ke marketing. Boleh. Oke, berarti service ya. Ya. Service. Si Nida senang service. Tadi Ananda senang brand. Zahra juga tadi sempat bilang senang brand. Nah, jika kalian mau, kalian bisa kolaborasi. Gitu. Coba Ananda chat si Zahra atau Zahra chat Ananda. Lu mau nggak sama gue yuk barengan? Judul beda. Tadi udah saya jelasin. Cuman artikelnya sama. Enaknya apa? Ngerjainnya bareng-bareng. Dan nanti kalian bisa ngajuin, saya pembimbingnya satu deh gitu. Jadi memang metodenya bisa dibalik sekarang. Misal saya sebagai dosen, saya punya judul besar yang tadi inget ya, yang artikel jurnal tuh. Saya punya judul besar ya, tanpa menyebutkan variabelnya, tapi hanya bilang tadi exploring consumer purchase intention. Saya punya judul misalnya gitu. Oh berarti Pak Budi nih topik risetnya mau tentang minat beli. Nah kalian siapa nih yang mau tertarik mau ke minat beli? Masuk ke saya. Nanti melalui prodi gitu ya. Saya maunya ke Pak Budi karena saya topik risetnya mau ke minat beli. Nanti ada kuota, kalau saya ada kuotanya udah penuh ya nggak bisa lagi gitu. Nanti pindah ke dosen yang lain. Nanti ada 2 metode sekarang. Metode yang pertama mahasiswa mengajukan judul, metode yang kedua dosennya yang udah ngasih nih, saya misalnya ya, nih penelitian saya, nih saya punya judul begini, punya topik penelitian seperti ini. Nah, siapa yang mau dibimbing oleh saya, misalnya gitu. Ya, nanti akan judul yang tadi yang banyak tuh, yang variabelnya banyak tuh, inget ya yang tadi tuh, yang 3 blok tadi saya bagi-bagi tuh. Oke ya, blok pertama, jalur pertama nanti Ananda ya yang ngerjain ya. Jalur kedua Diva ya yang ngerjain ya. Jalur ketiga Zahra ya yang ngerjainnya. Kayak gitu. Judulnya beda-beda, tetapi nanti konteksnya kita samain. Misalnya dalam konteks pembelian online, dalam konteks misalnya makanan di konteks di makanan, konteks di tourism misalnya, itu konteksnya kita samain. Seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain, saya kesempatan nih 1 jam saya menjelaskan. Tadi teman-teman kalau bingung judulnya apa, saya cuma bisa mengatakan awali dari teman-teman senangnya apa. Itu aja dulu, karena kalau kita udah senang ngejalaninnya nih, nulisnya ya, nyebaketnya itu biasanya happy, kita nggak terlalu beban. Tadi Ananda mau tentang brand, oke enggak. Dari brand itu kan banyak ya, kamu boleh baca teori tentang brand. Browsing aja di Google Scholar. Brand adanya apa aja ya? Tadi ada brand trust, brand equity, brand image, brand self-connectedness, dan segala macam itu ada semua di situ. Bukan berarti yang jurnal bahasa Indonesia nggak bagus, banyak yang bagus banget. Tetapi ini saran saya yang pertama, cek yang jurnal yang internasional. Pak, saya nggak ngerti Pak bahasa Inggrisnya Pak. Kan ada Google Translate sekarang. Ya, pakai Google Translate. Pun nanti kalau teman-teman kalau masih bingung nih, misalnya tadi ya nama variabelnya, ini misalnya ya, nama variabelnya tadi seperti ini. Teman-teman untuk tahap pertama nih jangan bingung, biar keren gitu, biar keren. Jadi nggak muter-muter di eta-eta kena, brand image, brand trust gitu ya. Coba kalau judulnya gini kan bagus banget, brand viability dan brand intentionality. Wah, keren judulnya gitu. Perkara antar ngerjainnya gimana ya itu dibimbing.
Itu gunanya dosen pembimbing. Nanti misalnya saya dosen pembimbing Anda, ya saya akan kasih tahu ini loh brand viability itu ini, brand intentionality itu ini, gitu. Coba kamu cek pakai Google Translate deh, ini apa? Ya itulah gunanya bimbingan kan di situ. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang masih bingung, jangan bingung, ya. Sudah boleh bingung, tapi bingungnya cukup sampai sekarang, sampai jam 11 ini, jam 11 sekarang, bingungnya sampai cukup di jam 11 ini. Setelah ini jangan lagi bingung. Jadi berangkat dari senangnya apa? Ya, senangnya ngomongin brand aja dulu, gitu ya. Ini sejalur nih kayak gini kan, brand, semua brand semua. Tuh, ini semuanya brand. Kalau mau ngomongin pelayanan, berarti service ya, service. Cari lagi di sini. Mau tentang service, cari lagi di Google Scholar. Cari di Google Scholar. Misalnya mau tentang service, ya. Service, mau service apa? Misalnya service recovery, ya, service quality lah ya, service quality misalnya, service quality dari ini ya 2019. Ini juga online tuh, online food delivery service, ini bagus nih, online food kan sekarang kita ada GoFood, ada GrabFood gitu ya. Nah ini bisa nih, wah ini ada service pakai robot. Nah ini boleh nih, ini aja nih. Service quality and customer satisfaction, the moderating effect of hotel. Ini di konteksnya ini juga ini kita lihat ya, kita lihat ini. Jadi ini pilihan ya teman-teman, boleh egois lah saya maju dulu, ngurang sendiri gitu boleh. Tapi saya menyarankan tadi satu artikel dikerjain 2 orang 3 orang itu lebih bagus. Ya cara baginya gimana? Kita di cara baginya, atau kalau kalian nanti mau diskusi lebih lanjut. Boleh nanti teman WA-nya ke saya, udah jelas Pak saya tertarik sama artikel ini ya, terus kemudian saya mau berkelompok sama si ini ya, mohon Pak arahannya kira-kira saya yang judulnya yang mana, si ini yang mana, si ini yang mana gitu. Nanti saya ajuin kok kayak gitu, nih kamu yang ini kayak ini bagi 3, dan nanti pengajuan ke prodinya kalian tulis aja, misalnya mau langsung sama saya gitu ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa satu pembimbing, supaya pembimbingnya udah tahu, oh ya ini artikelnya dari sini gitu ya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Ini ya, ingat ya, ini kalau ini kan ini apakah gratis atau enggak nih? Kalau gratis kita bisa langsung download. Oh enggak ya, ini tetap harus di download. Seperti tadi pakai Sihab. Ini tadi menjawab yang service ya, lihat service quality ya, kualitas pelayanan jasa berarti ya. Pelayanan jasa kita cek di sini. Oke. Nah, ini. Ingat ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya langsung lihat yang modelnya ya. Langsung lihat model. Jadi jurnal itu ada yang artikel itu ada yang pakai modelnya gambar, ada yang tabel. Tapi kita coba cari gambarnya. Nah, keren banget ya. Tuh, variabel banyak tuh. Ya, ini bisa jadi, wah ini bisa 5-6 mahasiswa ini. Nih, bisa 5 sampai 6 mahasiswa ya. Ini variabel ini 3 blok sama nih. Ini